Langsung saya punya ide, suami dan saya itu bikin 5 kilo dulu Pak, bandeng presto. Kita jual di bikin pertama kali langsung dijual? Langsung dijual di situ. Sekarang alhamdulillah sekali bikin sudah 2 tahun ini 50 kilo sekali bikin. Wow. Luar biasa. Dan itu 1 minggu 2 kali sampai 3 kali tiap bikin 50 kilo. Jadi tiap seminggu 2 kali? Iya, insya Allah rata-rata seminggu 2 kali sampai 3 kali. 100 kilo. Iya berarti 100 kilo ya? Sebulan 400 kilo. Iya, insya Allah seperti itu. Cakegel Sing penting wani. Wes. Makan lagi ini. Tomat. Bener tomat Semeru Jengala ya? Oh, aku kabeh seneng. Ini bandeng ya Pak ya? Bandeng presto ya. Luar biasa ini narasumber kita pagi ini Pak Jengala. Ya, mereknya 5 bintang. 5 bintang? Iya, bukan bintang 5 Pak. Oh gitu ya? Jenderal berarti ya? Oh, jenderal. Tapi memang ini keren Pak, produk ini ya. Sudah sampai ke Dubai, ya, Malaysia. Terus kalau di Indonesia sudah menyebar lah ya, di Kalimantan, di Sumatera. Iya. Sudah sampai ke Arab juga. Iya, tadi Dubai juga. Nah, maksudnya orang-orang haji itu juga. Oh iya ya, dibawa ini ya, apa? Dibawa guide-guide-nya haji. Guide-guide haji, oh iya ya, betul. Dan siapa yang dibawa ini Pak ya? Langsung aja ya kita panggil. Langsung saja, nggak usah berlama-lama. Biar penasarannya. Iya, aku ya penasaran soalnya. Gitu ya. Langsung aja kita panggil Ibu Limanti. Aku sampai keliru. Ibu 5 bintang, padahal 5 Yanti. Iya. 5 Yanti. Halo, selamat pagi Bu Lima. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di Cakegel Podcast ya Bu. Ya. Sebelum kita mengobrolkan tentang bandeng bintang, ini 5 bintang ya. 5 bintang ini silakan Bu Lima sapa dulu Sobat Kendel. Selamat pagi semuanya Sobat Kendel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pagi ini bisa menginspirasi kuliner di Semarang khususnya, dan khususnya bagi ibu-ibu yang pengen maju alias wani kendel dulu. Jelas, yang penting wani dulu ya Bu ya. Yang penting berani dulu, kendel dulu ya. Bu, tadi betul ya, bandeng ini udah sampai ke Iya, alhamdulillah ya. Itu memang gimana ceritanya Bu? Ya awal pertamanya gini Pak, kita kan ibu rumah tangga semua ya, waktu itu ikut. Semua itu siapa? Iya, saya sama teman-teman. Nah, waktu gitu. Itu 5 bintang itu? Bukan, 5 bintang saya sendiri Pak. Oh, jangan deh. Oke. Ini kan kebetulan waktu itu ada halakoh Kitab Al-Fatih Semarang. Dan ibu-ibunya tiap bulan itu ada pengajian di mana diwajibkan ibu-ibu itu harus membawa produk. Jadi harus menjual untuk sesama kita. Apa halakohnya apa? Halakohnya Kitab Al-Fatih. Oh, Kitab ya, Al-Fatih. Dulu kan waktu dari OTS itu suami putranya sekolah nih kono. Ya, putranya nomor 3 sekolah di sana. Kebetulan waktu itu suami saya memang masih sedang di pasar Jomolyo ikan. Tuh Pak kan banyak ikan, anak juga seneng ikan. Saya sendiri waktu itu juga pernah bikin seafood dan jual seafood juga. Seafood gitu. Z3 alhamdulillah juga rame. Kebetulan anak saya yang nomor 2 di pondok pesantren, jadi kita berhenti, kita disuruh bikin olahan gitu loh Pak. Nah semuanya kan pada bikin bahan makanan apa. Kok saya teringat ikan ya. Nah dari situlah saya bikin ikan Pak. Bikin ikan, tapi yang diapakan nggak ribet, biar bisa buat lauk untuk ibu-ibu pulang kan. Kalau kita pengajian, kalau kita kegiatan, ibu itu pada capek ya Pak, nggak mau masak, nggak mau ribet. Nah langsung saya punya ide, suami dan saya itu bikin 5 kilo dulu Pak, bandeng presto. Kita jual di bikin pertama kali langsung dijual? Langsung dijual di situ. Berapa modalnya 5 kilo itu? 5 kilo itu dulu waktu itu masih bandeng 1 kilo isi 4 yang mentah saya bikinnya. Itu berapa tahun yang lalu? Itu sekitar 4 tahun atau 5 tahun yang lalu. Jadi setahun setengah itu
saya bikinnya di sekolahan dulu Pak. Jadi berapa modalnya berapa? Modalnya masih sedikit Pak. Kalau dipikir ada 100.000, 200.000 ya waktu itu 100.000 ya. apa 200.000? Sekitar 200.000 sama sekitar. iya itu ya. Sampai jadilah ya. Sampai jadinya ya Pak. Iya 5 kilo itu ya paling enggak 20 bandeng ya. Alat-alatnya pakai dapur sendiri? Pakai dapur sendiri. Kita masih pakai panci presto 5 kilo. Terus tapi memang sudah punya sebelumnya ya? Sebelumnya sudah punya. Nah kita manfaatkan, kita olah dulu dari rasanya dulu Pak. Mungkin pertama ada komen Mbak agak kurang asin dikit. Kemudian ada yang komen lagi dokter-dokter kan Pak, yang teman-teman juga itu kan jangan asin-asin ya Mbak untuk kesehatan. Nah seperti itu. Di kutap itu. Di kutapnya dulu. Jadi alhamdulillah banyak rekanan dibawa keluar kota juga Pak waktu itu. Jadi 1 bulan. Yang terakhir sampai saya masukkan ke Facebook, IG itu juga di hotel Candi Indah. Waktu itu kan ada semua kumpul di situ, penjualan semua itu alhamdulillah laku semua. Nah dari situ dari 5 kilo kita bikin 10 kilo Pak. Jadi ada pesanan meningkat ya. Kemudian alhamdulillah saya ucapkan juga kepada teman saya, sahabat saya, insya Allah sampai jannah yaitu Mbak Indah Triastuti yang mengajak saya wani kendel Pak di Jumat Berkah Gubernuran. Jadi ceritanya Mbak Indah ya, dia jualan baju itu kan online sama di Gubernuran tuh. Saya diajak ayo kita jualan, kamu jualan yang bandengnya, kamu di situ 5-10 kilo saya jual di situ Pak. Itu kan berarti wani kendel dulu ya Pak. Ada di situ ada. Pasar Jumat Gubernuran sampai sekarang alhamdulillah. Sampai sekarang alhamdulillah. Ya dari situ Pak. Jadi dinas-dinas itu pada banyak yang beli, orang sekda, orang polda, orang yang jalan, langganan. Jumat dan Minggu, alhamdulillah di situ sudah ada paguyubannya juga. Pada waktu di situ jenengan sudah berapa kilo bikinnya? Itu masih 10 kilo Pak. 10 kilo. 10 kilo. Kemudian meningkat lagi alhamdulillah 15 kilo. Sekalian saya WA itu teman-teman kan banyak grup itu Pak. Dagang sama teman-teman. Dan saya ucapkan juga terima kasih pada kakak saya Bu Mas Tuti yang teman-teman kan banyak sekali. Bu Mas Tuti. Mas Tuti. Terima kasih Bu Mas Tuti. Dan izin Allah dibantu sama Bu Emi kakak saya yang dari Aspol, Kepolisian. Jadi menyebarkan juga bandeng-bandengnya. Ini juga ya? Iya, masuk ke Demak, Purwodadi sudah alhamdulillah. Iya, Aspol. Leganan saya juga banyak yang di Irjen juga, banyak yang di dosen-dosen, banyak jadi teman saya semua. Dan ini berawal juga saya sebagai terapis, Pak. Saya kan Persatuan Bekam Indonesia. Persatuan Bekam Indonesia. Yang ketuanya Dokter Zaid. Iya, Dokter Zaidul Akbar. Jadi insya Allah jadi semakin banyak berkembang gitu, Pak. Di online-nya. Sekarang alhamdulillah sekali bikin sudah 2 tahun ini 50 kilo sekali bikin. Wow. Dan itu 1 minggu 2 kali sampai 3 kali tiap bikin 50 kilo, 50 kilo, 50 kilo. Jadi tiap seminggu 2 kali. Iya, insya Allah rata-rata seminggu 2 kali sampai 3 kali. 100 kilo. Iya berarti 100 kilo ya. Sebulan 400 kilo. Iya, insya Allah seperti itu. Dan ini bandeng saya ada bedanya Pak. Makanya sejak pertama merek branding itu saya diajarkan oleh Dodi Zulkifli itu branding itu. Kalau cari brand itu carilah yang bisa dikenal, yang bisa dihafal, dan itu sebuah sebuah owner itu bisa melejitkan produk. Nah, saya kenapa nggak harus lari-lari jauh-jauh, kan nama saya 5 Pak, ya kan? 5. Kemudian teman-teman kok reuni itu biasanya sering sering ngomong, ini bintangnya kayak gitu. Gara-gara itu. Iya kan? Ya sudahlah saya bilang 5 bintang, ya insya Allah kedepannya bisa dibintang, gitu kan Pak? Amin. Nah, amin, bisa bersinar. Sekalian bersinar itu makanya saya bikin logo juga Pak. Dulu tuh sering juara sekolah. Iya. Jadi bintang sekolah. Dan saya juga lulusan farmasi Pak. Oh ya. Dan ini bintang itu SMA apa pas kuliah? Dari kecil, dari SD, SMP. Terus jadi bintang terus. Sering juga saya mana delok kelap-kelip. Kejurnya ya Pak. Tapi semangatnya. Oh jelas. Ya, insya Allah. Aura semangatnya top luar biasa. Karena saya juga motivator juga Pak. Di terapis ini kan saya sering pasien-pasien klien-klien, gitu kan. Jadi sering banyak yang minta pendapat, sering juga sharing kan gitu. Dan alhamdulillah saya juga bersama teman-teman sudah 10 tahun ini mendirikan Yayasan Salman Al-Farisi Al-Barokah yang berkecimpung di bidang pendidikan. Yayasan Salman Al-Farisi Al-Barokah yang berdiri di PAUD TK SD Kurota Ayun yang sekarang sudah Kurota Ayun di Saputan. Yang insya Allah sudah berapa santrinya? Sudah 215 sampai sekarang alhamdulillah, dan prestasinya subhanallah sudah
bisa angka 2 kali ini bisa masuk SMP negeri dan bisa masuk pondok pesantren juga. Kalau mau donasi silahkan menghubungi 5 bintang di rumah 5 bintang Semarang. Siap, nanti kita tulis di. Jenengan sebagai apa deh? Saya sebagai bendara dan pencari donatur. Waduh, Masya Allah. cocok. Insya Allah makanya saya kasih lambang salam 5 bintang selalu di Facebook. Oh gitu ya? Iya, Salam salamnya 5 5 bintang. bintang ya. Salam sehat selalu dan salam berkah melimpah. Karena ucapan itu ada doa kan Pak? Iya. Doakan yang terbaik. Jadi ucapan yang terbaik. Nanti doa itu atau kebaikan itu akan kembali pada diri kita sendiri. Iya, Gitu. betul. Jadi saya di sini berdagang sesuai dengan cara Rasulullah. Jadi dagang yang amanah. Benar saya tulis sih Pak, timbangan berat segini, harga segini. Kalau dengan reseller kan saya potong juga Pak, mungkin potong 2.000 misalnya dengan reseller. Kalau belinya banyak sekali, insya Allah ada potongan juga gitu. Oke. Siap. Insya Allah seperti itu. Dan kita juga ada sedekahnya Pak. Makanya tadi kan hidup itu hanya bisnis untung dan rugi, ya kan Pak? Iya. Nah gitu. Tetapi untung terus. Oh, gitu. Untungnya hidup itu tidak harus bisnis untung dan rugi. Iya, tapi untung terus. Laba terus. Entah nanti labanya dikasihkan Allah cash di dunia secara langsung atau ditunda atau mungkin ditaruh di akhirat sebagai tabungan. Nah, itulah bedanya. Kalau kita memanai hidup itu bukan untuk mencari uang aja enggak. Untuk bisnis aja enggak. Jadi kejarlah akhirat maka dunia akan mengikuti. Insya Allah seperti itu. Iya. Terus ini berapa harganya Bu? Nah ini ada beda harga ya Pak karena sesuai Bedanya timbangan. Sesuai timbangan. Beratnya sesuai gendutnya itu. Gimana? Nah kalau berapa kilo? 1 kilo kan biasanya kita nimbang itu nggak persis Pak, kita lebihkan 1,05 kilo, 1,1 kilo itu 110 sampai 120 ribu tergantung beratnya. Jadi kita nggak per kilo tapi per satuan. Nah ini misalnya beratnya gitu ya? Ini paling gendut Pak, ini super, yang ini kan supernya itu hampir 3 on, jadi 285 sekitar 270 dan 5. Berarti harganya nggak tetap dong setiap? Ya ada tulisannya Pak, di situ kan ada berat. Nah, gitu. jadi di etiket itu ada. Jadi tergantung beratnya kita persatuan kan ini sudah divakum. Oke, sekitar berapa? Ini sekitar berapa? 1 dus isi 5, ada yang 55.000, ada yang 60.000. Oke, ya. 1 dus isi 4 sama, tinggal dikalikan aja kan, misalnya satu ini ada yang 28.000, ada yang 30.000, ada yang 35.000 ya tergantung beratnya. Yang super pol lagi lebih berat lagi harganya 35.000 Pak, karena dia beratnya 330 gram sampai 350 gram kan besar lah. Berarti ngitungnya per gram toh? Iya per gram gitu. Per gramnya berapa berarti? Kurang lebih 110 per gram per on ya Pak. Per ons. Iya 1 kilonya kan gitu. 110 per on. Iya. 110 per ons ya? 110.000 per 1 per kilo kilogram. ya, per kilogramnya. Walah. 110.000 per kilogram ya. Tinggal ini dapatnya berapa gram, berapa ons gitu kan? Berapa picis? Nah kita picis jualnya Pak. Iya, tapi kan dengan timbang kan? Iya, ditimbang. Nah, iya, ya mesti picis, masa dipukul ini kan ora toh. Tapi ini beratnya dapat berapa gram. Jadi harganya bisa beda-beda. Iya, tergantung isinya. Misalnya saya beli 3 Bu ya, ditimbang. Ya, ditimbang dapatnya berapa ons, berapa gram gitu. Per kilonya 110 gitu kan. Kalau sekilo berapanya? Biasanya berisi berapa Bu? Ada yang minta isi 4, ada yang minta isi 3, 5 nggak ada Pak. Nggak ada ya? Nggak ada isi 4, paling terlalu kecil. Kalau kita memang ya. Karena kita punya ciri khas memang yang besar Pak untuk menengah ke atas. Jadi ya menengah ke bawah bisa, cuma kan sudah banyak kok di pasaran Pak. Apalagi kita tadi suka dukanya itu vakumnya ini loh Pak. Kan dulu pertama belum pakai vakum. Nah pertama itu pakai sealer itu ya Pak, sealer sama plastik biasa itu tahan 2 hari toh, 2-3 hari. Kalau vakum gini? Ini sudah sampai 7 hari bisa. Alhamdulillah sudah lebih besar lagi. Makanya kan prosesnya itu modal sendiri semua meningkat itu. Iya, itu juga ada harganya ya. Iya, ada harganya, biayanya. Iya. Gimana Mas Juara? Wah, kita jajal. Dicoba. Kita coba ya. Iya. Berarti sudah berapa tahun sampai sekarang ini? Ini kurang lebih 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun jalan. Terima kasih Pak. Di apa namanya? COVID
Covid itu sempat off ya karena kan lockdown dulu. Berapa Pak. lama off-nya? Off-nya itu hampir 6-8 bulan. Tapi karena saya kendel itu saya terus tetap bikin? Enggak, cari peluang lain. Jadi waktu itu masker ya. Itu waktu intinya masker ya. Masker UMKM itu kan proyek masker. Jadi terus face itu juga kita ikut ke situ. UKM kan bagaimana caranya untuk tetap eksis ya Pak. Iya. Waktu itu kan Bandung lockdown itu sampai 6 bulan. 6 bulan nggak boleh masuk Semarang. Padahal kita Bandung ini kan dari Comal, Gresik. Oh ini yang ada telurnya. Ya ini saya bikin 2 karena ciri khas kita itu kan memel, gendut dan tebalnya ini. Nggak pletrek, nggak remuk seperti yang lain. Nggak kempet. Nah, sesuai aslinya kita bikin. Iya. Itu yang pakai telur. Ada sambelnya nggak ini? Ini biasanya kita pakai sambal. Ini sudah 3 bulan ini karena cabenya meroket kita nggak bisa bikin sambal Pak. Karena harga cabai Brambang Bawang itu kan kemarin pada naik semua ya Pak. Nah kita sudah 2-3 bulan off. Sebenarnya sambalnya enak Pak kita bikin. Iya. Gitu. Saya tidak pernah lupa tomatnya Pak. Ganda suka juga kok dia. Iya. Tomatnya ini vitamin ya? Iya vitamin C juga bisa. Dosis tinggi nih vitamin C. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada telurnya. Yang ini ada digoreng pakai gorengnya pakai telur maksudnya. Ada yang digoreng langsung juga. Tapi di dalamnya ada telurnya kan? Nggak ada. Langsung bandeng. Itu kan luarnya ada Pak. Ada telurnya itu gorengnya pakai telur. Di luarnya dilapisi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bumbunya semua tidak bumbu mentah Pak, jadi disangrai dulu biar harum jahe dan kunirnya. Itu rahasia kita. Nah, jadi beda dengan yang lain, maaf kan. Ikannya subhanallah dengan bisa rasakan tidak terlalu amis kan Pak, langsung seger, kita nyucinya bersih banget. Bumbunya juga lebih banyak karena kita kendel bumbu. Nah, sama pas ini dengan contohnya kendel bumbu. Jadi bawangnya lebih banyak. Terus dikasih serai sama salam laos. Kita juga sering untuk magang anak-anak kuliah Pak. Jadi tapi sesuai jadwal. Maksudnya kan harus jadwal dulu hari ini. Terus cara pembuatannya. Maksudnya magang anak kuliah gimana? Untuk skripsi mereka kan ya ada. Iya, untuk mereka ikut kerja di sini gitu kan? Enggak, cuma lihat prosesnya, terus pembuatannya, terus bikin skripsi untuk keuangannya, akuntansinya, terus cara produknya pembuatannya gitu. Dan ini di farmasi dulu juga ada Pak, ini kan ilmu farmakognosi, jadi ilmu simplisia. Ilmu simplisia kan jahe misalnya, bahasa latinnya singiberizum. Jadi kita masuk semua masih berhubungan gitu. Dengan kesehatan juga masih kan bumbunya tadi satu untuk menyedapkan, keduanya untuk menambah cita rasa. Bawang sendiri kan sebagai antibiotik Pak, jadi untuk mengawetkan. Makanya kenapa bawangnya lebih banyak saya kasih bumbunya. Tadi bisa sampai 7 hari berarti itu ya? Iya 7 hari. Cuma kita kalau untuk delivery order kita tulisi 5 hari untuk paket. Jadi untuk kan nanti biar nanti di paketan itu agak segera kan. Iya. Iya. Ini harga sudah sampai luar kota, luar Jawa, sudah sampai luar negeri, Kalimantan sudah alhamdulillah. Sampai Kalimantan kemarin sampai Papua, Irian Jaya kemarin juga pernah sampai 5 hari. Irian Jaya Papua itu 5 hari Pak, 5 sampai 6 hari. Makanya kan kalau itu saya kasih nggak ada masalah, cuma harus saya tulis sih nggak boleh sampai 1 minggu, takutnya di perjalanan tuh kan ada kendala gitu. Bu Lima, terus ini kalau sobat-sobat kendel mau order gimana caranya? Silakan order ke nomor telepon 081 325 25 50 30. Hubungi Bu Lim. 081 325 25 50 30. Iya. Terus nanti ditulis di deskripsi ya. Iya. Terus di Instagram ada? Instagram ada, di Facebook juga ada. Bisa DM ya? Bisa, iya. Instagramnya apa? Instagramnya sama Natalina Limayanti, Facebooknya Natalina Limayanti. Natalina Limayanti. Biasanya 5. Tapi berarti harus order dulu nih ya? Iya, harus pesanan. Dan kita alhamdulillah fresh Pak, karena apa? Kita pernah nyoba dulu kan, ada 2 kita untuk pembeliannya itu langsung di Pasar Jomulyo sama langsung di Empang, biasanya gitu. Nah, ada pengalaman itu waktu dulu kalau kita bikin
bandengnya itu bukan bandeng yang fresh, itu dagingnya tidak seperti ini, tidak gini-gini, tidak tebal, juga dagingnya agak kempet juga. Kalau tidak fresh? Tidak fresh, makanya kita tidak berani karena kita sudah ada jaga kualitas kan Pak, kita jualnya di orang-orang yang bonafit dan orang-orang yang tertentu, maksudnya membawa citra kita kan, membawa kualitas gitu. Yang kedua kita milihnya bandeng itu juga biasanya harus teliti yang benar-benar, karena kadang ada yang bau tanah, bau lemah itu Pak, bosojone bau lemahnya. Ini alhamdulillah enggak, karena ternyata enggak, itu ada anu Pak, cara mengetesnya juga. Jadi direndam air panas, kita bau dulu, nah itu baru bisa. Kita kan belinya sekarang udah partai besar 50. Ini yang tanpa goreng telur ya Bu ya? Iya, itu yang langsung asli. Langsung asli. Langsung asli. Tebel ya Bu ya? Tetap tebal. Wah, iya. Biasanya mohon maaf kalau kadang saya beli itu ada yang kita tes yang tanpa ya? telur. Iya. Ini rahasianya apa Bu? Rahasianya ya itu pancinya besar Pak, 50 gitu ya? kilo, 100 kilo. Memang kita sudah alhamdulillah gitu ya? Ya untuk bisa apa namanya ngembangnya itu ya. Gitu. Bandeng di Presto gitu loh Pak, maksudnya gede gitu ya. Nah bandeng besar semua Pak. Kalau mentahnya itu 1 kilo isi 3 sama 1 kilo isi 2. Jadi 2 kilo isi 5 paling enggak. Nanti kan ada dengan yang paling kecil. Bu, yang sudah begini ini siap dimakan atau harus digoreng dulu? Ini siap dimakan, bisa langsung digoreng, bisa pakai telur. Ini sudah matang Pak. Tapi harus digoreng dulu toh? Iya, ini sudah matang. Oh, matang ya. Misalnya ini dibuka langsung bisa dimakan kan? Oh, bisa ya. Kebanyakan saya sering kalau anak-anak pondok itu kan orang tuanya kan sering bawakan bandeng presto ini langsung dimakan, karena kan kita nggak bisa motong-motong digoreng kan, nggak bisa langsung dimakan bareng-bareng gitu. Itu sudah matang. Jadi sudah kita sudah kalau ini tadi digoreng masak. Ini digoreng. Biar kelihatan Pak. Jadi teksturnya kan kelihatan gempi gitu kan. Kalau yang pakai telur kelihatan ada telurnya, jadi mekar gitu. Sesuai bentuk aslinya. Kalau yang pakai telur tuh telurnya sendiri ya? Bukan bawaan dari sini bukan ya? Bukan, beli sendiri Pak. Ya, artinya gorengnya. Yang goreng sendiri di rumah ya. Tepung telurnya sendiri pakai, kan? Iya, sendiri. Bisa lagi kalau di kripsi, biasanya kan anak kripsi itu tepung kripsi itu aja bisa. Nanti seperti telur itu kripsi, rasanya lebih enak. Oh iya, iya. Cuma ini tadi belum saya gorengan karena waktunya kan cukup 2 gitu. Ini karena di vakumnya ini bisa langsung dimakan, harus sudah di oven Pak. Jadi kalau untuk mengeringkan kadar air. Dipepes itu ada Bu? Yang dipepes, nih dulu ada, saya bikinnya itu waktu pas ada pesanan aja Pak. Oh, tapi pesen bisa toh? Ya, kalau sekarang mendadak enggak bisa. Kalau dulu saya sering banget waktu pandemi itu pakainya itu Pak, bandeng cabut bakar, bandeng bakar cabut duri. Bandeng bakar cabut duri dulu waktu pandemi itu kan ini nggak ada, saya nyarinya tuh alhamdulillah online tuh lancar di grup. Berarti berarti bukan presto kan? Bukan, bandeng mentah yang udah dicabut durinya kita masak jadi bandeng bakar, kasih sambelnya sambal kecap. Itu saya sambal kecap pedes. Ini off dulu Pak, sekarang yang laku ini karena ribet. Sekarang ini berarti berapa varian ini? Satu saja? Ini masih 1 varian bandeng presto. Iya. Tadi kalau mau beli ke itu ya langsung ya? Langsung aja ke nomor kontak. Enggak, kalau masih di Semarang ini kan teman-teman di Semarang yang hari Jumat tuh ada pasti ya? Hari Jumat insya Allah ada, hari Minggu di CFD sama Jumat Berulang ya Bu ya? Iya. Dan nanti alhamdulillah dari teman-teman yang sudah biasa langganan, kemarin pernah Pak waktu di itu ayam ikan bakar Cianjur itu kita pertemuan 1 bis beli, saya bawa berapa box itu habis. Terus juga di Masjid Agung teman-teman di Jakarta itu kan waktu ke Semarang ke Jogja itu WA dulu, Bu saya pesan berapa box, langsung saya bawakan di Masjid Agung, itu pesanan 40 kilo, 30 kilo langsung gitu. Jadi WA dulu sebelumnya karena kan kita bikinnya fresh Pak gitu. Kita jaga kualitas. Terima reseller juga nggak Bu? Ya, terima reseller juga gitu. Sobat Kendel kalau ada yang silakan mau reseller. Reseller harganya khusus, nanti langsung tanya aja. 5 bintang ya. 5 bintang ya, langsung aja Japri ya. Enak, top. Enak. Dan ini nanti kalau reseller sudah nggak pasti nomor telepon Pak. Ya? Ada dus sendiri kosongan. Ya, tapi tetap mereknya 5 bintang. Iya. Karena sudah haki juga kan alhamdulillahnya gitu. Oh, ini sertifikasinya apa saja sudah? Ini sudah lengkap insya Allah, NIB, PIRT, halal, JPMK. Halal juga ya? Sudah JPMK itu. JPMK itu apa? JPMKP itu loh Pak, yang jaminan mutu. Nah, sudah jaminan mutu. Terus jaminan mutu. Terakhir sudah haki juga. Sudah haki juga? Iya. Semangat.
Oke, Bu Lima. Ya. Sama. Ya, monggo. Di perjalanan ini apa kisah yang nggak enak? Kisah pertama itu waktu kita terkendala dengan itu ya Pak, mesinnya ya, mesin vakumnya kan dulu waktu sealer. Pertama kali kan sealer kan waktu itu masih 2-3 hari langsung ininya akan melentung gitu kan Pak, nggak tahan lama. Nah gimana caranya ya, saya tuh pengen punya vakum besar untuk berkembang, untuk tahan lama, bisa dibawa kemana-mana. Nah itu, jadi semakin kendel kita Pak, kemana-mana promosi. Grup-grup itu alhamdulillah sudah banyak grup yang saya ikuti, Semes, terus kemudian Paguyuban Usaha Kuliner, ini USB, UKM Semarang Hebat, kemudian ada lagi grup-grup Gerai Kopimi yang insya Allah Gerai Kopimi itu yang ada PIRT halalnya itu kita bisa gratis Pak. Kalau UKM semuanya mau kendel, jadi ikut bergabung semua gitu Pak. Di Gerai Kopimi itu nanti ada fasilitas. Iya, alhamdulillah dulu kan saya pengurus, berhubung ini banyak jadwal, jadi saya jadi anggota aja dulu. Dulunya pengurus semua Pak, kebetulan dari itu. Sekarang aja dulu, jadi bisnis dulu kendelnya. Jadi apa kendala yang berat waktu itu? Kendala itu permodalan ya, sama pemasaran. Pemasaran itu kan banyak cerita dia teman-teman. Setiap kali kita sharing itu kan ada yang dititipkan di toko oleh-oleh di mana itu ada yang nggak kebayar, itu resikonya. Makanya lebih pernah baik. nggak jangan kejadian begitu? Enggak, saya belum pernah, alhamdulillah belum sampai ke sana. Teman-teman cerita dulu sekarang Mbak ini jangan dulu. Nah kita kan saling komunikasi sama klaster itu kan seperti itu. Dan kendala keduanya itu kan ini harga kan naik terus Pak. harga ya, bahan bakar indus juga naik, plastik juga naik. Itu kan bagi UKM kan kalau memang betul-betul naik, terasa naik terus sejak kapan? Sejak pandemi itu kemarin. Terus kemudian naik juga, iya bensin naik, indus juga naik, plastik juga naik kan Pak kemarin. Naik semua ya? Iya. Jadi kan harga ikut naik nggak per kilonya tadi 110? Ini harganya nggak naik, tetap 110. Cuma bandengnya aja yang nanti kita kurangi dengan sambal, kan dulu ada sambelnya kan bikin mahal Pak itu. Nah sekarang kita enggak, alhamdulillah juga masih seneng karena kita kan memang yang diantar bandengnya ya ditonjolkan bandengnya ya. Iya. Oke, pengalaman indahnya apa nih? Pengalaman indahnya itu yang paling wow yang tidak paling pernah terlupakan apa? Yang tidak pernah terlupakan tuh kalau ada pembeli baru, klien baru itu yang langsung beli banyak, dia bilang mantap Mbak, rasanya sampai kemana-mana gitu kan. Gitu? Ya sudah pernah dibawa oleh orang-orang penting juga kan Pak, itu sampai ke Jakarta. Siapa orang-orang? Terima kasih Bu Vesitan Konci, Bu Tuti, Masya Allah, sama teman-temannya. Bu Tuti itu adalah pembeli bandeng Presto, jaga dengan pasien bekam saya klien juga. Oh di Jakarta. Iya Jakarta, Bekasi. Kemudian yang sering pasien bekam saya di luar kota ke Semarang biasanya membeli oleh-oleh juga bandeng, sekalian bekam sekalian beli bandeng Presto. Insya Allah banyak sekali saya ucapkan kepada sahabat-sahabat saya, termasuk dari dosen Undip, dosen Unimo, dosen UNES itu yang banyak sekali Pak. Masuk juga menjadi pembeli dan menyebarkan gitu kan Pak, menyebarkan bandengnya enak gini, membantu promosinya. Karena kalau kita pakai online itu kendalanya memang harus pakai HP terus ya Pak, kita kan harus sering buka HP, padahal saya jarang buka HP, kebanyakan waktu kan jadi terus kan sama nerapi kan Pak, saya sehari-hari kan sebagai terapis kan mesti artinya bagaimana terus jualnya? Pakai grup tadi, online-nya pakai masih grup WA. Masih kepantau gitu. Masih kepantau, jadi kepantau. Telat sedikit itu nggak masalah kalau masalah gitu. Gitu. Kendalanya kalau kita pakai online itu ya mungkin harus setiap di HP terus. Sementara nanti insya Allah ke depannya seperti itu. Harus nambah SDM ya. Nanti. Kan semakin kendel kita pelan-pelan Pak. Yang penting saya istiqomah dulu. Betul, ini kan alhamdulillah saya punya target. Tahun ketiga, tahun keempat ini sudah harus. Ini sudah tahun keempat hampir kelima. Tahun depan tahun kelima. Tahun depan tahun kelima. Kalau mimpi ke depan apa mimpi besarnya? Mimpi ke depannya insya Allah bisa ke mancanegara, bisa mendunia. Insya Allah. Sudah kebayang kapan kira-kira itu ke mancanegara? Insya Allah tahun depan. Insya Allah tahun depan. Luar biasa. Ya oke. Luar biasa ya. Oke. Gitu Pak Jumala. Waktunya karena sudah habis juga. Terima kasih ya Bu Lima sudah terima kasih juga Pak Ger. Ya. Tapi ini top nih ya Sobat Kendel.
silakan di order, nanti bisa dipesan lihat di deskripsi ya, deskripsi video. Lalu kalau mau ketemu, hari Jumat minggu itu Bu Lima ada di sana? Enggak ya? Ada jual di sana, tapi kadang yang lain yang jual. Oh ya, kalau mau suami ketemu Gojek Bu Lima ya ke ini ya? Ya, di WA saja akan ketemu. Ini Balu ya? Iya, langsung ke rumah Kini Balu. Ke rumah Kini Balu. WA-nya kan langsung dipegang Bu Lima tuh? Iya, langsung saya pegang. Ya, mau bekam juga boleh, mau beli bantu juga boleh, mau konsultasi juga boleh, mau jadi donatur sekolah juga boleh, silakan. Pahalanya mengalir di dunia dan di akhirat, insya Allah. Amin. Luar biasa Bu Lima, terima kasih. Tapi sebelum kita berpisah, silakan diberikan tips dulu untuk Sobat Kendel. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Sobat Kendel semuanya, teruslah berikhtiar, teruslah berusaha, karena Allah itu melihat ikhtiar dan usaha Anda. Soal hasil serahkan sama Allah, karena kita yakin doa terbaik itu adalah ucapan kita sendiri, semangat kita sendiri, pikiran, mindset kita sendiri. Kita yakin bisa, pasti bisa. Kita maju, pasti maju. Insya Allah, la mustahilah, tidak ada yang tidak mustahil bagi Allah. Jika kita mau, kita yakin, kita berusaha, kita berdoa, pasti Allah izinkan, Allah kabulkan. Insya Allah seperti itu. Amin. Impossible is nothing. La mustahilan. La mustahilah. Amin yakina. Oke Sobat Kendel, demikian video inspirasi kita bersama Bu Lima, owner dari Bandeng Presto 5 Bintang ya. Silakan di like, komen dan share video ini agar lebih banyak bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Subscribe Cak Kendel Podcast dan nyalakan loncengnya. Iwak hiu dagingnya Kendel. See you Cak Kendel.